Majapahit tidak dibangun hanya oleh seorang raja. Di balik singgasana Wilwatikta, berdiri 5 pejabat agung yang mengendalikan pemerintahan, keamanan, militer, hingga persatuan Nusantara. Mereka disebut Sang Panca-Ring Wilwatikta. 5 tangan kekuasaan yang menjaga agar Panji Majapahit tetap berkibar di seluruh Nusantara. Di tengah gemerlap kejayaan kerajaan Majapahit, terdapat sebuah struktur pemerintahan yang sangat kuat, teratur, dan penuh wibawa. Kerajaan besar itu tidak hanya berdiri karena seorang raja semata, tetapi juga karena keberadaan para pejabat tinggi kerajaan yang disebut sebagai Sang Panca-Ring Wilwatikta. Dalam bahasa Jawa kuno, Sang Panca berarti 5 yang mulia, sedangkan Wilwatikta adalah nama lain dari Majapahit. Maka, Sang Panca-Ring Wilwatikta dapat dimaknai sebagai 5 pejabat tertinggi kerajaan Majapahit yang menjadi pilar utama pemerintahan negara. Mereka bukan sekedar pembantu raja, mereka adalah inti kekuasaan kerajaan, penjaga kestabilan negara, pengendali administrasi, pemimpin militer, dan pelaksana roda pemerintahan Majapahit. Kelima jabatan itu terdiri dari Rakrayan Mahapatih, Rakrayan Demung, Rakrayan Kanuruhan, Rakrayan Rangga, dan Rakrayan Tumenggung. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda, namun saling berkaitan demi menjaga kejayaan Wilwatikta. 1. Rakrayan Mahapatih, pengendali agung negara. Di antara Sang Panca, jabatan paling tinggi dan paling berpengaruh adalah Rakrayan Mahapatih, Empu Mada. Mahapatih bukan hanya seorang menteri, ia adalah kepala pemerintahan kerajaan. Bila raja menjadi pusat legitimasi kekuasaan, maka Mahapatih adalah pelaksana utama kekuatan negara. Tugas Rakrayan Mahapatih meliputi kepala pemerintahan, pengendali kebijakan negara, koordinator ekspansi Nusantara. Mahapatih mengatur jalannya pemerintahan sehari-hari. Ia memimpin para pejabat tinggi kerajaan, memastikan perintah raja dijalankan, serta mengawasi stabilitas politik Majapahit. Di tangan Mahapatih pula, arah kebijakan kerajaan ditentukan. Hubungan diplomatik, strategi perang, ekonomi, hingga penyatuan wilayah Nusantara berada dalam pengawasannya. Ketika nama Empu Mada disebut, yang teringat adalah Sumpah Palapa, sebuah tekad besar untuk mempersatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Namun keberhasilan itu tidak lahir dari keberanian perang, ia lahir dari sistem pemerintahan yang terorganisir. Empu Mada memahami bahwa kerajaan besar membutuhkan administrasi yang kuat, keamanan yang kokoh, dan loyalitas para pejabat kerajaan. Karena itulah Sang Panca-Ring Wilwatikta menjadi tulang punggung Majapahit. 2. Rakrayan Demung, penjaga jantung istana. Jika Mahapatih mengendalikan negara secara luas, maka Rakrayan Demung bertugas menjaga pusat pemerintahan kerajaan, yaitu istana. Tokoh yang paling terkenal berdasarkan prasasti Bendosari adalah Rakrayan Demung, Empu Gasti. Tugasnya meliputi pengelola istana, administrasi internal kerajaan. Rakrayan Demung mengatur seluruh aktivitas di lingkungan keraton, mulai dari tata kelola pejabat dalam istana, pengaturan pelayan kerajaan, penyimpanan perlengkapan, hingga pelaksanaan kegiatan resmi kerajaan. Jabatan ini sangat penting karena istana adalah pusat kendali Majapahit. Bila istana kacau, maka pemerintahan pun ikut terganggu. Demung memastikan seluruh sistem internal berjalan tertib, disiplin, dan sesuai adat kerajaan. Dalam banyak hal, Rakrayan Demung dapat dianggap sebagai pengelola utama rumah tangga negara. Ia mungkin tidak memimpin perang, namun tanpa dirinya, pusat pemerintahan bisa lumpuh. 3. Rakrayan Kanuruhan, penghubung pusat dan daerah. Majapahit bukan kerajaan kecil. Wilayah pengaruhnya membentang luas melintasi pulau-pulau Nusantara.
Karena itu kerajaan membutuhkan pejabat yang mampu menjaga hubungan antara pusat dan daerah. Tugas inilah yang diemban oleh Rakrayan Kanuruhan. Tokoh yang paling terkenal berdasarkan prasasti Bendosari adalah Rakrayan Kanuruhan, Empu Turut. Tugasnya meliputi penghubung pusat dan daerah, administrasi wilayah, komunikasi politik, dan hubungan antara pemerintah pusat dengan para penguasa daerah. Dalam sistem kerajaan besar seperti Majapahit, ancaman terbesar seringkali bukan datang dari luar, tetapi dari daerah yang memberontak atau melepaskan diri. Karena itulah jabatan Kanuruhan sangat vital. Ia menjadi pengikat kesatuan kerajaan. Melalui jaringan administrasi dan komunikasi yang tertata, Majapahit mampu mempertahankan pengaruhnya atas banyak wilayah Nusantara. Rakrayan Kanuruhan adalah jembatan kekuasaan antara Wilwatikta dengan daerah-daerah taklukan. 4. Rakrayan Rangga, penjaga kehormatan istana. Di balik kemegahan kerajaan, keamanan istana menjadi prioritas utama. Tugas itu dipegang oleh Rakrayan Rangga. Tokoh yang paling terkenal berdasarkan prasasti Bendosari adalah Rakrayan Rangga, Empu Lurukan. Ia bertanggung jawab atas penjaga keamanan istana, protokol kerajaan. Rakrayan Rangga mengatur penjagaan, pengawasan tamu kerajaan, hingga tata upacara resmi kerajaan. Dalam dunia kerajaan kuno, protokol bukan sekedar tata acara, ia adalah simbol wibawa negara. Kesalahan kecil dalam upacara kerajaan dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap martabat raja. Karena itu Rakrayan Rangga harus memiliki ketegasan, disiplin, dan loyalitas tinggi. Ia menjaga agar kehormatan Majapahit tetap berdiri megah di hadapan para bangsawan, utusan asing, maupun kerajaan lain. Rakrayan Rangga adalah pelindung marwah kerajaan. 5. Rakrayan Tumenggung, Panglima Penegak Keamanan. Jabatan terakhir dalam Sang Panca adalah Rakrayan Tumenggung. Ia bertugas dalam komando militer, pelaksana operasi keamanan. Tokoh yang paling terkenal berdasarkan prasasti Bendosari adalah Rakrayan Tumenggung, Empu Nala. Tumenggung adalah pemimpin kekuatan bersenjata kerajaan. Ia memimpin pasukan, menjaga stabilitas keamanan, dan menjalankan operasi militer bila terjadi ancaman terhadap kerajaan. Ketika Majapahit melakukan ekspansi wilayah, Tumenggung menjadi ujung tombak di medan perang. Ia memastikan pasukan kerajaan bergerak teratur dan siap menghadapi musuh. Namun tugas Tumenggung bukan hanya di medan perang, ia juga menjaga keamanan dalam negeri, menumpas pemberontakan, mengamankan jalur perdagangan, dan memastikan ketertiban kerajaan tetap terjaga. Dalam banyak hal, Tumenggung adalah simbol kekuatan nyata Majapahit. Bila Mahapatih adalah otak pemerintahan, maka Tumenggung adalah tangan besi kerajaan.